ibadah gereja anak Kingdom Kids CKI IKA. Nah, tema bulan Mei ini Kak Grace tentang berubah. Wow. Berubah yang gimana tuh Kak? Nah, mau tahu? Nah, adik-adik jangan sampai lewatkan ya ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya absen dulu nih, ketik nama, garis miring kelas, garis miring dari sekolah minggu mana, Sabtu ceria, minggu pagi atau minggu sore. Langsung ya kirim ya absennya. Ya, ditunggu. Ya. Nah, sebelumnya kita mau doa dulu nih Kak Grace. Ya, untuk memulai kita doa dulu supaya lancar sampai selesai nanti. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu ya Tuhan, kami dapat mengikuti live YouTube ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai, biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan dapat mengerti akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya. Adik-adik semua siap ya memuji Tuhan? Yuk, semuanya Siap. bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau sapa-sapa adik-adik dulu nih Kak. Ya nih Kak. Apa kabarnya ini Kak? Selama di rumah aja. Ya harus, yang pastinya sih harus senang sih Kak. Tetap semangat ya Kak. Ya harus tetap semangat. Ya tepuk tangan. Halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay! Kak Grace. Saya ini sangat bangga Kak Grace jadi anak Tuhan. Ya dong, kakak juga bangga sih kak. Nah, adik-adik di rumah bangga nggak jadi anaknya Tuhan Yesus? Jadi anak Tuhan. Ya. Kasih jempolnya. Ya kasih jempol yang banyak ya. Yuk semuanya ya, tepuk tangan. Kita memuji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa.
Berarti tadi harus apa Kak? Baca kitab suci, doa tiap hari. Yes, betul sekali. Nah, Nah, yuk adik-adik kita mau sebentar lagi dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya buat mau dengar firman Tuhan. Biarkan siang hari ini hidup kita diubahkan sama Tuhan. Kita mau berubah ke arah yang lebih baik. Dari karakter kita yang buruk menjadi serupa seperti Yesus. Amin. amin. Lipat tangan, tutup matanya, kita fokuskan hati kita ke Tuhan ya adik-adik. Yuk semua katakan ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
ini jadi siap doa kami Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Biarkah dari setiap jalan hidup kami Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya biarkan Tuhan lewat firman-Mu hari ini Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Kami mau berubah ya Tuhan, menjadi lebih baik lagi Tuhan. Segala karakter kami yang buruk Tuhan, Kau ubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap Tuhan untuk dengar firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat siang buat adik-adik yang ada di rumah. Nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan kan. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami bisa berkumpul kembali Tuhan bersama-sama. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami semua dalam keadaan sehat hari ini. Dan kami mau siang hari ini Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap kami adik-adik Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan roh pengertian, wahyu dan hikmat yang dari Engkau sendiri. Supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap adik-adik bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengubahkan hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Nah adik-adik sepanjang bulan Juni ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan tentang berubah. Wah apa ya berubah itu ya? Pasti adik-adik tahu semua ya berubah itu apa. Berubah itu menjadi lain atau berbeda dari sebelumnya. Kayak apa contohnya? Tadinya gemuk, sekarang kurus, atau sebaliknya, itu berubah. Tadinya malas, sekarang jadi rajin membantu orang tua, itu berubah. Tadinya muda, sekarang tua, itu juga berubah adik-adik. Nah, Tuhan sangat ingin kita berubah. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya, berikan penolongnya kepada adik-adik supaya kita berubah dalam karakter kita. Nah, kita mau lihat ya apa yang Tuhan inginkan kita berubah. Kita baca sama-sama yuk. Sudah siap ya dengan Alkitabnya? Sudah siap? Nah, pakai gadget juga boleh. Kita mau buka sama-sama di Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Sudah sampai di situ? Roma apa yuk? Perjanjian lama atau baru? Oke, benar perjanjian baru. Roma 12 ayat 2. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini di ayat tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa sih Kak maksudnya pembaharuan budi? Nah, pembaharuan budi ini sama aja dengan pembaharuan pikiran, akal kita adik-adik, juga pengertian kita. Gimana caranya ya supaya kita berubah akal budi kita? Caranya dengan kita membaca firman, kita merenungkan firman, bahkan kita mendengar firman ya. Saat kita mendengarkan radio atau kaset atau DVD atau apapun. Nah, firman Tuhan yang kita dengar itu nanti Roh Kudus mewahyukan dalam kehidupan kita dan itu yang akan mengubahkan pikiran kita, akal budi kita. Nah, sekarang kita melihat adik-adik selama ini sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Sudah sering mengikuti kebaktian online, bahkan membaca firman setiap hari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah firman Tuhan itu sudah mengubahkan kehidupan adik-adik? Ayo, adik-adik selama ini menjadi pendengar saja atau menjadi pelaku firman? Pilih yang mana? Ayo. Iya, semuanya ingin menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Nah, sekarang adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar itu pasti akan mengubahkan kehidupan kita. Ya, kalau kitanya juga mau berubah. Ya, oke. Sekarang kita mau lihat ya bahwa berubah itu adalah keputusan kita adik-adik. Ya, nah ada saatnya kalau kita tidak mau berubah, ada loh
firman Tuhan yang mengatakan akibatnya apa ya kalau kita tidak mau berubah. Nih, coba kita buka sama-sama di Ayub 36 ayat 12. Ya, kita lihat ya di Ayub 36 ayat 12. Nah, Ayub perjanjian lama atau baru? Oke, lama. Pintar semua nih adik-adiknya ya. Coba baca di Ayub 36 ayat 12. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Wah, ngeri ya adik-adik ya. Coba kita baca sama-sama lagi ya. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan itu sama dengan orang yang bebal katanya. Ya, padahal sudah sering mendengarkan firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan, tapi tidak mau berubah. Nah, itu sama dengan orang yang bebal. Nah, adik-adik, kita mau lihat ya sekarang ya. Contoh di Alkitab ada loh orang yang sudah ditegur berkali-kali, tapi dia tidak mau berubah. Nah, akibatnya kalau orang yang tidak mau berubah tadi apa? Di ayat 12 tadi, Ayub 36 ayat 12, binasa dalam kebebalan. Nah, binasa di sini bisa juga dia tidak mencapai tujuan hidupnya adik-adik. Padahal Tuhan itu punya tujuan hidup yang luar biasa. Masa depan yang penuh dengan pengharapan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, buat Kak Sinta juga. Nah, sekarang kita mau lihat tokoh di Alkitab yang dia tidak mencapai hidupnya karena dia tidak mau berubah. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu enggak? Ayo. Siapa? Bisa tulis di kolom live chatnya. Siapa ayo? Nah, kasih tunggu. Ada yang benar enggak ya? Ya, kalau ada yang benar itu siapa? Saul. Siapa? Siapa yang tahu Saul? Saul itu raja pertama bangsa Israel. Ya, raja pertama bangsa Israel. Raja Saul ini dipilih sama Tuhan. Waktu itu rakyat Israel itu menginginkan raja. Nah, terus mereka minta kepada Tuhan, aku pengen seorang raja Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan raja yang baru kepada bangsa Israel ini, namanya Raja Saul. Dia dipilih sama Tuhan, diurapi sama Tuhan, dan dia berjanji untuk mau taat. Ya, tapi kita lihat ya, Saul ini apa yang terjadi sama hidupnya? Kita mau lihat ya, Saul itu ternyata tidak taat adik-adik. Dia tidak taat sama firman Tuhan. Kita lihat di 1 Samuel 13 ayat 13. Nah, ayo baca lagi. Kita hari ini banyak membaca firman Tuhan ya, adik-adik. Di 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, kenapa ini? Apa ya yang membuat Tuhan mengatakan kepada Raja Saul kalau dia bodoh? Waktu itu sebelum mereka berperang dengan bangsa Filistin, Nabi Samuel harus mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Terus dia berkata kepada Raja Saul, tunggu 7 hari, nanti aku akan datang, aku akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi waktu itu emang sudah ditunggu 7 hari adik-adik, dan Nabi Samuelnya gak datang-datang. Terus bangsa Filistinnya sudah mulai mengepung bangsa Israel. Bangsa Israelnya sudah mulai ketakutan, rakyatnya sudah mulai kocar-kacir. Nah, melihat itu Samuelnya bingung. Wah, gimana ini? Nabi Samuelnya pada datang-datang. Padahal yang harusnya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu adalah Nabi Samuel. Tapi waktu itu karena dia melihat situasi yang seperti itu, akhirnya Raja Saul mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, tidak lama kemudian Nabi Samuelnya datang. Waktu Nabi Samuel datang, nah ini ayatnya yang tadi. Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Nah, jadi Raja Saul ditegur sama Nabi Samuel.
kamu bodoh, kamu tidak mengikuti perintah Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Raja Saul? Dia malah bilang kalau ini rakyatnya karena sudah kocar-kacir. Dia mempermasalahkan, dia menyalahkan rakyatnya adik-adik. Nah sekarang kita lihat lagi ya, ketidaktaatan Raja Saul yang kedua apa? Tidak taat lagi nih adik-adik Raja Saulnya. Apa ya? Nah waktu itu Raja Saul adalah raja yang dipilih, yang diinginkan oleh bangsa Israel. Nah dia jadi pahlawan adik-adik. Semua rakyat Israel suka kepada Raja Saul. Tapi waktu itu ada anak muda yang bisa mengalahkan Goliat yang raksasa itu. Nah, siapa namanya? Ya Daud. Nah Daud bisa mengalahkan Goliat dan dia pada saat dia bertempur dia menang terus-terusan. Akibatnya rakyat Israel suka kepada Daud, nggak lagi suka kepada Saul. Terus dia mengeluh-elukan Daud. Waktu itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Dan Tuhan sudah berfirman kepada Raja Saul bahwa dia harus memusnahkan semua ternaknya, semua orang-orang, bahkan rajanya juga harus dibunuh adik-adik. Tapi waktu itu rakyat berkata kepada Raja Saul, ternak-ternaknya yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk jangan dibunuh, dibawa pulang aja. Nanti kita bisa pakai untuk persembahan kepada Tuhan. Akhirnya Raja Saul tidak taat kepada perintah Tuhan dan malah menuruti rakyatnya. Semua ternak-ternak yang terbaik dibawa pulang. Nah waktu Nabi Samuel tahu itu, nah ditegur lagi sama Nabi Samuel. Kita lihat ya ayatnya ya. Di 1 Samuel 15 ayat 9. Yuk kita buka lagi Alkitabnya. 1 Samuel 15 ayat 9. Kita baca ya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nah ini ketidaktaatan Raja Saul yang kedua. Sering banget ya Raja Saul ini gak taat. Nah coba adik-adik sekarang juga ingat-ingat. Sering gak adik-adik juga gak taat sama perintahnya orang tua, firman Tuhan. Nah diingat-ingat ya, nanti di akhir firman Tuhan kita mau bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Nah setelah itu kita lihat lagi, setelah ada ketidaktaatan yang kedua, ada lagi nih Raja Saul itu sukanya apa? Iri hati kepada Daud. Nah kalian kan tahu kalau Raja Saul ini adalah raja pertamanya yang diinginkan oleh bangsa Israel. Jadi pahlawannya bangsa Israel adik-adik pertamanya. Tapi waktu itu ada anak muda ya yang bisa mengalahkan Goliat. Siapa namanya? Pasti semuanya udah tahu. Daud, betul. Nah, Daud bisa mengalahkan Goliat. Terus waktu itu Daud berperang juga dia menang terus adik-adik. Nah, akhirnya bangsa Israelnya ini ganti memuja-muja Daud. Kita lihat ya. Kita baca, ada ayat Alkitabnya loh. Ya. Nah, di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Panjang Kak? Iya, kita baca ya supaya firman Tuhan ini bisa menguatkan adik-adik. Nah, kita baca sama-sama 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah perempuan-perempuan itu dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi-nyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, dibilang Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Lebih banyak adik-adik. Jadi Daud menjadi iri hati kepada Daud. Nah, apa setelah itu? Dia selalu ingin membunuh Daud. Berapa kali Raja Saul itu mencoba untuk membunuh Daud. Padahal Yonatan anaknya sudah memperingatkan. Tapi
Raja Saulnya tetap aja ingin membunuh Raja Daud itu sampai 3 kali. Tapi karena ada perlindungan Tuhan, makanya Daudnya jadi tidak mati adik-adik ya, tetap hidup, selalu lolos dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Saul itu. Nah, luar biasa ya Tuhan melindungi Daud. Jadi kita bisa belajar sama-sama adik-adik. Saul ini sudah tidak taat, dia punya iri hati. Oh iya, Kak Sita juga jadi ingat, adik-adik ada juga enggak yang punya iri hati kepada temannya, kepada kakaknya, kepada adiknya, karena mungkin dia lebih berhasil, dia lebih cantik, oh dia bisa ini, bisa itu, tapi aku kok nggak bisa ya. Nah, mungkin adik-adik juga ada yang punya iri hati. Mari nanti kita sama-sama bawa kepada Tuhan ya. Nah, dari apa yang Saul lakukan ini membuat dia menjadi orang yang bebal. Karena sudah ditegur berkali-kali waktu itu sama Nabi Samuel, sudah ditegur berkali-kali juga sama anaknya Yonatan untuk tidak membunuh Daud, dia tetap melakukannya. Nah, Kak Sinta berdoa supaya adik-adik yang di rumah tidak menjadi orang yang bebal, tapi mau berubah. Ingat ya, temanya kita kali ini berubah. Jadi ingat, kita harus jadi anak-anak yang mau berubah. Berubah apanya tadi? Berubah dalam pembaruan budi kita, akal kita, pemikiran kita. Karena kalau gitu sudah berubah akal budi kita, itu juga akan mengubah karakternya kita. Nah, kita mau lihat kalau sudah berubah, tadi kalau tidak mau berubah Kak, binasa. Tapi kalau mau berubah apa Kak? Upahnya dari Tuhan. Nah, kita lihat ya. Tuhan itu punya rancangan yang baik buat adik-adik. Bahkan Nabi Samuel juga punya rancangan yang baik harusnya adik-adik. Raja Saul maksudnya ya. Dia juga punya rancangan yang baik. Tapi karena dia tidak mau berubah, sudah ditegur berkali-kali tidak mau berubah, akhirnya dia binasa. Nah, oh iya ceritanya waktu Raja Saul itu meninggalnya, dia bunuh diri di dalam medan peperangan. Jadi dia tidak mencapai tujuan hidupnya adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik mau berubah, kita lihat ya, Tuhan punya rancangan yang damai sejahtera. Di Yeremia 29 ayat 11, kita baca sama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, semuanya mau kan? Punya rancangan yang damai sejahtera, punya rancangan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan. Yuk kita mau jadi anak-anak yang mau berubah. Sekarang kita katakan sama-sama ya. Aku mau berubah menjadi serupa Kristus. Nah sekali lagi. Aku mau berubah menjadi serupa Kristus. Ya, sekarang kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Yuk, karakter-karakter apa yang selama ini jelek, Tuhan gak suka, sifat-sifat adik-adik apa yang hari ini Tuhan ingatkan. Kayak tadi, mungkin ada yang tidak taatan, iri hati, suka marah, apalagi malas, tidak taat kepada orang tua. Yang jelek-jelek adik-adik, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita minta firman Tuhan yang mengubahkan kita siang hari ini. Yuk kita mau menyanyikan sama-sama ya. Kita mau menjadi serupa seperti Kristus. Siang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan disempurnakan selalu Tuhan. Kami mau berubah Tuhan hidup kami Tuhan. Dalam segenap jalanku
kita bagaikan bejana di hadapan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu Tuhan, rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biar musik saja. Mari adik-adik semua sekarang periksa hati adik-adik. Tuhan, kami minta ampun Tuhan kalau sering kami tidak taat kepadamu Tuhan. Seringkali mama papa sudah bicara kepada kami Tuhan, sudah menasehati kami Tuhan, tapi kami nggak taat Tuhan. Kami nggak nurut Tuhan. Tuhan, siang hari ini Tuhan kami bawa hidup kami ke hadapan Engkau Tuhan. Bahkan saat firman-Mu berkata Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, saat kami membaca firman-Mu, sering kami tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami siang hari ini Tuhan. Kami bawa juga setiap karakter-karakter kami, sifat-sifat kami yang jelek Tuhan. Tuhan, kami sering malas, kami sering marah Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami sering iri hati Tuhan. Tuhan, kami sering berkata yang kotor Tuhan. Tuhan, kami bawa semuanya itu kepadamu Tuhan siang hari ini Tuhan. Dan kami minta Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan memberikan kepada kami kekuatan Tuhan, kemampuan untuk kami bisa berubah Tuhan. Kami mau berubah Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Baharui pikiran kami, baharui akal budi kami Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami anugerah-Mu sehingga kami bisa berubah karakter kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah buat kami semua Tuhan. Kami gak mau gagal Tuhan seperti Saul Tuhan. Kami mau hidup kami berubah Tuhan. Kami mau hidup kami berbuah Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Kami mencapai setiap tujuan hidup, mencapai destiny kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, siang hari ini Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan dan pulihkan adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan. Satu pun tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kami mau diubahkan oleh Engkau Tuhan. Dan biar sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang mengingatkan firman-Mu ini terus Tuhan dalam kehidupan setiap adik-adik Tuhan. Jatuh di tanah hati mereka yang paling subur Tuhan. Dan berbuah untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan untuk kami berubah Tuhan.
akal budi kami Tuhan dan berubah karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Stella. Dan Kak Jenis. Hari ini kita akan bermain games. Nah, hari ini kita bakalan bermain games berubah. Apa itu Kak? Nah, jadi semua hewan pasti memiliki caranya untuk berubah untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Nah, hari ini kakak akan menyebutkan cara-cara hewan dapat berubah dan dapat melindungi dirinya sendiri. Nah, nanti adik-adik harus menebak hewan apa yang menggunakan cara tersebut untuk melindungi dirinya. Nah, berarti nanti adik-adik bisa langsung menjawab di kolom chat dengan format nama, kelas, nama sekolah minggu, dan jawabannya ya adik-adik. Nanti untuk satu orang tercepat akan mendapatkan 3 poin. Dan untuk orang kedua akan mendapatkan 2 poin. Dan untuk orang ketiga dan seterusnya akan mendapatkan 1 poin. Nanti dari poin tersebut akan diakumulasi dan diambil 3 pemenang dengan jumlah poin terbanyak. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ya Kak Stella ya. Oke Kak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih. Hewan apa yang memutus ekornya untuk dapat bertahan hidup? Nah, apa nih Kak? Apa ya Kak? Kira-kira Kak Stella tahu nggak nih? Jadi ekornya putus gitu ya Kak? Iya, ekornya harus diputus dulu nih untuk bisa bertahan hidup nih. Kasih clue dong Kak. Oke, aku kasih clue ya. Untuk clue-nya, hewannya suka merayap di dinding nih. Apa nih Oh kira-kira? gampang banget Kak. Semut kan Kak? Salah Kak Stella. Terus apa dong Kak? Kasih tahu dong. Langsung aja ya, aku kasih tahu jawabannya. Jawabannya cicak. Oh, wah, jadi cicak memutus ekor ya Kak? Iya, dia harus memutus ekornya dulu. Oke Kak. Oke, nah langsung aja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Stella ya. Oke Kak Jenis. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk bertahan hidup, hewan ini bisa merubah warna kulitnya menjadi sesuatu yang mirip dengan sekitarnya. Jadi misalnya ya Kak, hewan ini tuh nempel di batang pohon. Nanti warna dari binatang tersebut bisa berubah menyerupai batang pohon itu Kak. Wah, keren banget ya Kak ya. Keren banget dong Kak. Kak Jenis tahu kan? Enggak. Gimana sih Kak, masa nggak tahu? Apa tuh Kak? Coba langsung diberitahu aja Oke, mungkin. jawabannya adalah bunglon. Oh, bunglon ya ternyata ya. Iya, Wah, keren Kak. ya bunglon ya. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Untuk pertanyaan berikutnya, hewan apa yang berpura-pura mati untuk dapat melindungi dirinya dari predator-predatornya nih? Apa nih Kak kira-kira Apa nih? tuh Kak? Pura-pura mati Kak? Iya, dia berarti pinter acting ya Kak hewannya Iya, ya. Kak. Waduh, apa ya tuh Keren Kak? ya Kak? Tahu nggak nih Kak Stella nih? Susah nih Kak. Kak Stella nggak tahu ya? Enggak. Oke, langsung aja aku beritahu jawabannya ya. Jawabannya adalah musang. Oh, jadi musang bisa pura-pura mati Kak? Iya, dia harus pura-pura mati gitu. Keren kan ya Kak? Keren banget sih, Iya, Kak. emang sih. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, untuk bertahan hidup, hewan ini bisa mengeluarkan tinta untuk lolos atau pergi dari predatornya. Dia di Wah, keren, kan, banget Kak. Dia bisa ngeluarin tinta gitu langsung hitam Iya semua. ampun, waduh. Langsung musuhnya nggak kelihatan dia Iya, gimana gitu ya. betul banget, Waduh, Kak. keren banget sih itu Keren Kak. banget nih Kak. Ini tuh Kak Jenis pasti tahu sih jawabannya. Enggak tahu tuh Kak. Mungkin bisa dikasih clue boleh? Hewan ini tuh ada di air Kak. Ikan. Ikan kan nggak punya tinta Oh, Kak. nggak bisa ya? Nggak Oh, salah, bisa. salah. Berarti Udah apa deh, tuh, Kak? Aku kasih tahu aja ya. Oke, boleh, boleh. Jawabannya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi. Wow, Iya, Kak. keren ya cumi-cumi ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hewan apa yang memiliki rambut duri untuk dapat melindungi dirinya dari musuh? Apa nih kira-kira? Jadi dia berduri gitu Iya, ya Kak? jadi kalau mau dipegang tajam gitu Kak. Oh, kayak kaktus ya Kak? Kayak kaktus bener banget. Apa itu Apa Kak? ya? Tahu nggak Kak Stella? Wah, kayaknya tahu nih Kak. Apa tuh? Coba Kak Jenis kasih tahu dulu. Oke, langsung aja aku beritahu jawabannya. Jawabannya adalah landa. Oh, landa ya Kak? Iya, landa. Oh, Keren aku nggak kira ikan Kak. Kan Ya ikan ampun punya Kak Stella. duri Kak. Kak Stella perlu banyak belajar dulu ya. Oke Kak Jenis. Ya, mending kita langsung lanjut aja. Yang keenam adalah untuk bertahan atau melindungi diri dari predatornya, hewan ini bisa masuk ke dalam cangkang Kak. Berarti dia punya cangkang gitu ya? Dia tuh punya Wah. cangkang di tubuhnya. Jadi Wah. untuk menghindari misalnya mau dimakan, dia langsung masuk Kak ke cangkang. Wah keren banget tuh Kak. Apa Keren itu Kak banget tuh, kira-kira Kak. Kak? Kak Jenis gak tahu ya? Nggak tahu, mungkin diberitahu?
Oke, jawabannya adalah siput. Oh, siput ternyata. Iya, Hebat Kak. juga ya, siput kecil-kecil punya cangkang gitu Iya, ya. Kak, bisa langsung masuk Oke. gitu. Waduh, keren banget itu. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hewan apa yang bisa menyengat musuhnya untuk bertahan hidup? Apa nih Kak kira-kira? Gampang banget gak sih, Kak? Apa? Ini tuh pasti hewannya suka yang di bunga-bunga gitu gak sih, Kak? Waduh, bener banget tuh Kak Stella. Oke, langsung aja aku beritahu jawabannya. Jawabannya adalah lebah. Wah, bener kan, Kak? Iya, Kak Stella bener deh kali ini nih. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan ke-8. Jadi, hewan ini dia itu punya bisa adik-adik. Waduh. Jadi kalau misalnya dia untuk melindungi diri, dia itu bisa menggigit mangsanya dan mengeluarkan bisa. Waduh. Terus kalau udah dikeluarkan bisa kenapa tuh Kak? Itu ada racunnya, Kak. Jadi Oh. bisa mati, bisa lumpuh gitu, Kak. Oh, berarti bisanya tuh membunuh musuhnya Bener ya? banget, Kak. Oke, waduh. Apa tuh Kak kira-kira Kak? Gampang banget, Kak. Jawabannya adalah ular. Oh, ular. Hebat ya ular ya? Hebat banget, Kak. Oke, langsung next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hewan apa yang dapat menyerupai daun dan ranting untuk melindungi dirinya dari musuhnya nih? Apa kira-kira Kak? Tahu nggak Kak Stella? Susah ya, Kak. Ini mirip yang tadi ya, Kak. Mirip tapi berbeda. Berbeda, berarti bukan bunglon ya, Kak? Bukan bunglon dong jelas. Apa ya, Kak? Sukanya di daun sama ranting gitu ya? Iya, tahu nggak nih Kak? Pasti dia Apa pasti dia apa? saudaranya bunglon, Kak. Saudaranya bunglon? Bukan. Aduh, nggak usah deh. Langsung aja aku beritahu jawabannya. Jawabannya adalah belalang. Oh alah, belalang, Kak. Iya, belalang Kak, betul. Oke, pertanyaan terakhir ya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk langsung tulis di kolom chat, oke? Yes, Jadi yang yang terakhir terakhir nih. adalah hewan ini bisa mengeluarkan bau busuk untuk berlindung dari predatornya adik-adik. Wah, kalau udah bau pasti musuhnya menjauh ya Kak Iya, ya? Kak, betul Waduh. banget. Karena bau yang dikeluarkan adalah bau busuk, Kak, Waduh, adik-adik. apa itu Kak hewannya Kak? Mungkin agak sedikit, Sedikit apa kurang pada tahu gitu loh, Kak. Oh, hewannya anti mainstream ya? Iya, Waduh, tapi ini waduh. tuh hewannya tuh mirip sama yang tadi, Kak, belalang apa? gitu. Oh, dia mirip sama belalang? Iya, betul, Kak. Dia sepupunya belalang ya Kak? Bisa jadi, Kak. Bisa jadi, oke. Mungkin kita langsung cari tahu. Oke, Oke. jawabannya adalah walang sangit. Walang sangit. Iya, Wah, Kak. susah ya Kak ini ya. Lumayan lah ya, Kak. Wah, ini kalau bisa jawab pinter nih pasti adik-adik nih. Tapi pasti pada bisa dong, Kak. Oh, Kan iya, jelas adik-adik dong. semua pintar. Oh iya, jelas banget dong Kak Stella. Wah, Kak, nggak kerasa udah selesai nih gamesnya. Ya ampun, padahal rasanya barusan mulai ya tadi Kak. Iya. Aduh. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa ya, nanti pemenangnya akan diumumkan di Instagram Kingdom Kids CKIK. Jadi jangan lupa untuk di-follow dulu ya, adik-adik. Yes, bener banget. Jangan lupa adik-adik. Kalau gitu, sampai jumpa di games berikutnya. Berikutnya. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara kebaktian siang hari ini. Sebelumnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Kak Sinta tunggu buat adik-adik untuk ambil celengannya. Yuk diambil dulu celengannya. Ini celengannya ya yang waktu itu dibikin ya. Sudah semuanya? Dan uang yang dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sudah siap juga? Yuk dimasukkan. Nah, Kak Sinta sarankan untuk minggu-minggu ke depan, adik-adik kalau mau ikut kebaktian, langsung sudah dipersiapkan nih celengannya di sampingnya. Jadi nggak lari sana sini, mana ya celengannya, gitu. Jadi bisa sudah siap di sampingnya adik-adik dengan gadgetnya. Ya, sudah semuanya dimasukkan uangnya? Yuk kita berdoa sama-sama, kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini kami bisa memberikan persembahan kepada Engkau. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan ini Tuhan, menjadi kemuliaan buat nama-Mu Tuhan, memberkati banyak orang Tuhan. Dan Engkau yang melipat gandakan semuanya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan setiap orang tua adik-adik yang di rumah Tuhan. Biar mereka semua Tuhan, pekerjaannya Tuhan, Kau berkati makin besar, makin sukses Tuhan. Dan selalu ada surga yang terbuka buat keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa siang hari ini Tuhan untuk ada penyertaan, ada perlindungan senantiasa dalam kehidupan setiap adik-adik dan keluarga Tuhan. Dijauhkan dari semua yang jahat, dijauhkan dari semua sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Tidak pernah kekurangan yang baik dari Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaktian siang hari ini Tuhan. Kami hadapkan semuanya kepadamu Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang terus melawat adik-adik dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa Tuhan siang hari ini, biar berkat yang terbaik dari Bapa di surga, anugerah yang terindah dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Tuhan Roh Kudus selalu tinggal dalam kehidupan adik-adik semua. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan.